Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akir Saputra dengan NIM 2104229. Video ini untuk memenuhi perbaikan nilai saya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bu Yulia Nuselina. Di video ini akan memvideokan tentang tanya jawab yang ditemani oleh teman saya yaitu Arif Dedi Darmawan, yang akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saya. Baik. Pertanyaan pertama, jelaskan pentingnya peranan MSDM. MSDM sangat berperan penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu untuk mengatur masalah-masalah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Pertanyaan kedua, apa perbedaan dan persamaan antara manajemen dan MSDM? Persamaan antara manajemen dengan MSDM adalah keduanya merupakan ilmu seni atau alat untuk mengatur suatu sehingga tujuan sebuah organisasi perusahaan dapat tercapai. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu manajemen mengatur segala sumber daya yang terdiri dari 6 unsur, antara lain money, metode, material, mekanis, dan market organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu MSDM lebih fokus mengatur tentang sumber daya manusia yang ada di sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Pertanyaan ketiga, di mana letak perbedaan antara pengusaha dan karyawan? Perbedaan dari pengusaha dan karyawan adalah yaitu yang pertama, pengusaha mempunyai kekuasaan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Pengusaha berhak menentukan kesejahteraan karyawannya. Pengusaha selalu berusaha mencari order untuk dapat mempertahankan perusahaannya. Sedangkan karyawan agar bisa langgeng dalam bekerja tentu harus mengikuti aturan-aturan dibuat oleh tempat di mana dia bekerja. Sebagai karyawan pemula, maka dia harus menerima tawaran gaji jika tetap berminat bekerja di suatu perusahaan, dan urusan kenaikan gaji adalah hak mutlak pengusaha. Pertanyaan keempat, apa sajakah manfaat manajemen dalam organisasi? Manfaat manajemen dalam organisasi ialah yang pertama, alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kelima, mengapa perusahaan perlu memiliki manajemen sumber daya manusia yang tangguh di dalam mendukung bisnisnya? Jelaskan menurut pendapat saudara. Dari awal perusahaan, pihak manajemen harus memahami visi dan misi dari perusahaan tersebut. Dari visi dan misi tersebut, perusahaan dapat menentukan kualifikasi SDM yang dibutuhkan guna untuk mendapatkan tujuan yang telah ditentukan. MSDM yang tangguh akan membawa suatu perusahaan mencapai tujuan karena SDM dapat menyesuaikan dalam segala kondisi yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, kompetensi atau kinerja organisasi tergantung kualitas SDM-nya. Jelaskan pendapat saudara. Meskipun produk dari organisasi bagus, tetapi SDM yang tidak berkualitas, maka organisasi akan hancur. Kinerja SDM sangat menentukan masa depan organisasi, karena SDM inilah yang mengerti kondisi lapangan di dalam organisasi tersebut, sehingga dapat menentukan strategi yang dilakukan guna mencapai tujuan organisasi.
Berikan penjelasan tentang arti pentingnya penilaian kinerja bagi perusahaan dan karyawan. Penilaian kinerja penilaian kinerja memiliki tujuan yang sama bagi perusahaan maupun karyawan, yaitu sama-sama meningkatkan motivasi serta harapan dan pandangan masa depan sehingga mengalami perbaikan secara periodik. Mengapa perusahaan perlu merencanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan secara periodik? Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan secara periodik, maka karyawan memahami kondisi terkini dan dapat membuat strategi bisnis yang dapat digunakan pada masa kini maupun masa depan. Apa pengertian dari manajemen dan sumber daya manusia? Pengertian dari manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategik serta hubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan baik secara individu maupun berkelompok atau tim dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Apa tujuan MSDM? Tujuan dari MSDM yaitu yang pertama memberikan sarana kepada manajemen tentang kebijakan SDM guna memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang termotivasi tinggi dan berkinerja tinggi serta dilengkapi dengan saran untuk menghadapi perubahan. Yang kedua, memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur SDM untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, menyediakan sarana komunikasi antar karyawan dengan manajemen organisasi dengan baik. Sebutkan faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal. Perubahan lingkungan sulit diprediksi karena jangka pendek kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang. Yang kedua, keputusan organisasional. Berbagai keputusan pokok organisasional mempengaruhi permintaan sumber daya manusia. Yang ketiga, faktor-faktor persediaan karyawan. Permintaan sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan karyawan. Bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau suatu masyarakat? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau di suatu masyarakat, yang pertama, pendidikan yang didapatkan harus berkualitas tinggi dan 12 tahun sekolah lah. Jelaskan tujuan pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam memiliki tujuan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dalam pelaksanaannya itu mementingkan kelestarian alam supaya sumber daya alam tidak musnah dan hilang. Apa yang dimaksud menjadi tolak ukur bahwa proses rekrutmen dan seleksi tersebut berhasil? Proses rekrutmen dikatakan berhasil apabila terdapat karyawan yang kualifikasi dan efisien dan kuantitas yang banyak sehingga proses seleksi mendapatkan kandidat yang baik. Jelaskan mengapa kepemimpinan dalam konteks manajemen SDM adalah faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia, faktor manajerial dan leadership merupakan sasaran. Jelaskan tujuan pemanfaatan sumber daya alam. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yaitu memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dalam pelaksanaannya itu melakukan pelestarian alam kembali supaya sumber daya alam tidak hilang. Apa yang dimaksud dengan menjadi tolak ukur bahwa proses rekrutmen dan seleksi tersebut telah berhasil?
Proses rekrutmen dikatakan berhasil apabila didapatkannya database karyawan yang kualifikasi dengan kuantitas yang banyak, sehingga proses seleksi akan mendapatkan kandidat terbaik dari yang baik. Jelaskan mengapa kepemimpinan dalam konteks manajemen SDM adalah faktor mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia, faktor manajerial, dan leadership merupakan sasaran program ataupun tujuan organisasi. SDM membutuhkan keterampilan kepemimpinan dalam manajemen. Jelaskan makna pentingnya pengembangan SDM bagi perusahaan dan apa dampak yang dihasilkan dari pengembangan SDM bagi karyawannya. Pengembangan SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja kepada suatu organisasi. Bagaimana SDM dapat mempengaruhi pemikiran manajemen? Peran sumber daya manusia dapat mempengaruhi pemikiran manajemen melalui sistem rekrutmen dengan kualifikasi yang tepat untuk menduduki suatu jabatan. Bagaimana hubungan antara manajemen dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi? Peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi ialah mengatur seluruh karyawan agar secara efektif dalam melakukan pekerjaannya. Untuk mencapai hal tersebut, karyawan harus dianggap sebagai aset, bukan untuk biaya organisasi. Kemungkinan apa saja yang akan terjadi jika tidak melakukan manajemen sumber daya manusia? Yang pertama, efektivitas dan efisiensi menurun drastis, dan yang kedua, tidak ada struktur organisasi yang jelas, dan yang ketiga, pengeluaran perusahaan yang membengkak. Metode apa yang paling dianggap efektif dalam melakukan pengembangan SDM? Menurut saya, metode yang paling efektif itu ialah dilakukannya pelatihan dan training. Kegiatan ini biasanya dilakukan agar para karyawan semakin terampil dalam melakukan suatu tugasnya. Hal penting apa yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam pelatihan karyawan dan pengembangan SDM? Yang pertama yaitu motivasi para peserta. Bertujuan untuk memberikan semangat pada peserta untuk mengikuti setiap materi yang diberikan. Yang kedua, pengakuan perbedaan individual atau pengelompokan sesuai dengan bagian. Bagaimana cara menilai dan mengukur efektivitas kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM? Yang pertama, penilaian kinerja karyawan pro training. Sebuah karyawan pengukuran yang valid tentu saja menentukan adanya perbandingan. Yang kedua, monitoring pelaksanaan program training, dan yang ketiga, monitoring efektivitas training. Kendala apa saja yang terjadi pada pengembangan SDM? Yang biasanya yang pertama, menganggap remeh pelatihan SDM, dan yang kedua, gegabah dalam merekrut karyawan baru, dan yang ketiga, menjanjikan hal yang tidak sesuai, dan yang keempat, tidak jelasnya informasi mengenai data karyawan. Sekian dari video tanya jawab saya. Jika ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.